Oke, jadi teman-teman selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andika Dumagriba. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu tentang mechanical assembly, yaitu memahami dasar-dasar perakitan dalam industri modern. Jadi perkenalkan, nama saya Rahmat Andika Dumagriba dengan NIM 245241175. Jadi langsung saja saya langsung ke materinya. Yang pertama itu apa itu mechanical assembly? Jadi di sini mechanical assembly adalah proses merangkai atau menyatukan beberapa komponen mekanik menjadi satu kesatuan produk atau mesin yang berfungsi. Komponen yang dirangkai bisa berupa baut, mur, poros, roda gigi, bantalan, rangka, housing, dan bagian mekanik lainnya. Tujuan utamanya dari mechanical assembly antara lain yang pertama itu menghasilkan produk atau mesin yang siap beroperasi. Perakitan bertujuan agar bagian-bagian yang terpisah menjadi satu sistem yang bisa bekerja sesuai fungsinya. Misalnya mesin, gearbox, motor, alat rumah tangga, dan sebagainya. Yang kedua, memastikan kesesuaian fungsi antar komponen. Setiap komponen harus terpasang agar tepat sistem bekerja efisien, aman, dan tidak cepat rusak. Yang ketiga, menjamin kualitas dan keandalan produk. Proses assembly memastikan bahwa produk akhir memenuhi syarat kualitas, presisi, dan keamanan. Selanjutnya, yaitu komponen utama dalam mechanical assembly. Komponen yang pertama itu ada baut, mur, roda gigi, poros, bearing, dan sensor. Biasanya pada komponen tersebut menggunakan material logam baja, aluminium, plastik, atau komposit. Komponen di sini dibagi menjadi dua, ada komponen statis dan komponen dinamis. Komponen statis adalah komponen yang tidak bergerak atau tidak mengalami perpindahan selama sistem bekerja. Komponen ini berfungsi sebagai penopang, pengarah, pelindung, atau tempat dudukan bagi komponen lain yang bergerak. Yang kedua, ada komponen dinamis. Komponen dinamis adalah komponen yang bergerak baik, berputar, bergeser, naik turun, maju mundur, atau mengalami perubahan posisi saat sistem bekerja. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan gerakan. Kemudian mentransmisikan energi dan melakukan kerja mekanis. Selanjutnya, alat dan peralatan yang digunakan. Di sini alat dan peralatan yang digunakan itu ada dua, alat manual dan alat otomatis. Jadi alat manual itu ada apa aja sih sebenarnya? Jadi alat manual itu ada obeng, kunci L, kunci pas, tang, dan alat yang lain-lain. Yang selanjutnya ada alat otomatis. Jadi alat otomatis itu bisa diartikan sebagai alat yang menggunakan mesin untuk menggerakkannya. Contohnya seperti yang sering kita temui itu kayak seperti mesin CNC, conveyor belt, robot perakit, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke langkah-langkah proses assembly. Yang pertama itu dalam proses assembly, kita menyiapkan gambar, kerja, komponen, dan alat. Kemudian memeriksa kondisi dan ukuran komponen. Yang ketiga, membersihkan, memberi pelumas jika diperlukan. Selanjutnya merakit komponen sesuai urutan pada gambar kerja. Mengencangkan baut atau mur sesuai standar. Selanjutnya memeriksa kualitas dan kesesuaian rakitan. Yang terakhir mengujinya untuk memastikan fungsi dengan baik. Yang selanjutnya itu ada teknik assembly yang umum. Nah, jadi di sini teknik assembly itu ada manual assembly untuk produk kecil atau custom. Kemudian ada semi otomatis, kombinasi antara manusia dan mesin. Selanjutnya ada otomatis, lain produksi penuh misalnya di pabrik mobil maupun motor. Yang terakhir ada teknik khusus. Jadi teknik khusus ini ada 3, snap fit, welding, adhesive bonding, dan lain-lain. Selanjutnya, tantangan dalam mechanical assembly. Jadi di sini ada beberapa tantangan dalam mechanical assembly. Yang pertama itu ada kesalahan umum. Contoh dalam kesalahan umum itu ada misalignment, over techneting, kemudian ada material defect. Selanjutnya itu ada resiko serta solusi. Jadi dalam setiap tantangan itu pasti ada resikonya. Jadi setiap resiko pasti ada solusinya. Setiap resiko itu di sini dijelaskan ada kecelakaan kerja, produk cacat. Solusinya yaitu dengan training, sensor, software, simulasi. Kemudian
inovasi di masa depan. Jadi inovasi di masa depan tentang mechanical assembly yaitu robot cerdas AI plus robot yang bisa mengambil keputusan sendiri. Kemudian ada digital twin untuk simulasi perakitan sebelum dilakukan nyata. Kemudian ada AR atau VR yang menampilkan instruksi assembly secara visual. Yang keempat ada sub-assembly komponen yang dapat merakit dirinya sendiri. Yang terakhir ada additive manufacturing, yaitu 3D printing yang mengurangi kebutuhan perakitan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan dan manfaat. Jadi di sini kesimpulan dan manfaatnya itu yang pertama meningkatkan fungsi dan kinerja produk. Komponen terpasang dengan baik sehingga sistem bekerja optimal dan aman. Kemudian mempermudah perbaikan dan perawatan. Desain assembly yang baik membuat komponen mudah dilepas, diganti, atau diperbaiki. Kemudian menghasilkan produk yang standar dan konsisten. Proses perakitan yang sistematis meningkatkan kualitas dan keseragaman produk. Yang terakhir yaitu menghemat waktu dan biaya produksi. Teknik assembly modern memungkinkan proses lebih tepat dengan resiko kesalahan yang lebih kecil. Sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada kurang, mungkin bisa dimaklumi. Sekian dari saya, terima kasih.